Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini teman-teman semuanya saya bisa melihat wajah-wajah ceria dari ibu bapak PKMP. Tentu kita berharap selama kita bisa bersyukur, kita terus mengungkapkan rasa syukur itu, ya, syukur dalam keadaan apapun. Ada beberapa hal yang kemudian perlu kami sampaikan, ya, perlu kita diskusikan, ya, secara secara santai, sehingga teman-teman PKMP barangkali yang ada permasalahan, ya, atau hal-hal yang perlu kita diskusikan malam ini. Nah, teman-teman semuanya, ada beberapa hal, ya, yang memungkinkan perlu saya ingatkan kembali, ya. Ada 4 yang perlu kita diskusikan pada malam ini, teman-teman semuanya. Yang pertama perlu saya ingatkan bahwa PKMP yang teman-teman punya usaha ini itu wajib memiliki NIB. Teman-teman sebagian besar itu sudah berhasil membuat NIB, ya, meskipun harus bersusah-susah payah, harus sampai seharian, ada yang dibantu putranya, sampai WA saya dan seterusnya. Nah, inilah bagian dari ikhtiar, ya, ikhtiar yang perlu kita lakukan, ya, ikhtiar yang perlu kita lakukan. NIB ini penting, Ibu Bapak, ya, sebagai prasyarat pencairan bantuan, ya. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak juga wajib punya usaha. Ya, misalnya Mbak Sofi kemarin yang belum punya usaha, ya wajib apa yang telah direncanakan sesuai dengan proposal, yaitu yang usahanya, ya. Seperti siapa lagi, ada beberapa teman-teman PKMP misalnya, maka kemudian sampai hari ini belum punya usaha, masih nunggu bantuannya cair misalnya, ya, itu harus terwujud. Itu harus terwujud sebagai syarat. Maka di situ nanti, ya, ada bukti-bukti pengembangan, ada bukti-bukti usahanya, ya, produknya dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, teman-teman, PKMP wajib memiliki arus kas, ya, wajib memiliki arus kas. Arus kas itu apa maksudnya? Teman-teman harus memiliki laporan keuangan, ya. Misalnya begini, ya, dana 5 juta itu sudah cair. 5 juta itu untuk apa saja? Ya, 5 juta itu untuk apa saja? Ya, maka laporan itu harus jelas. Ya, jelasnya apa? Sekian rupiah dibuat apa? Ya, sekian ribu dibuat apa, ya, dibikin ini dan seterusnya. Jelasnya dilengkapi dengan nota, ya, nota pengeluaran, ya, 1.000 rupiah pun harus dilengkapi. Kenapa itu penting? Karena ibu bapak setelah mendapatkan bantuan, maka ibu bapak memiliki kewajiban apa? Untuk melaporkan di mana hub itu yang telah ibu bapak waktu mendaftar, ya. Misalnya Pak Jadi misalnya, kan. Nah, 5 juta ini untuk apa saja, dilengkapi dengan notanya. Nanti selama 4 bulan sampai Desember, ibu bapak itu akan dipantau terus. 5 juta ini kira-kira tepat sasaran apa enggak? Laporannya seperti apa? Sama, kami pun melakukan pendampingan pun juga diminta laporan. Bener enggak nih Pak Ramadan ini
Ramadan ini turun ke lapangan. Ya, buktinya apa? Nah, kita laporkan. Sama, jenengan punya laporan, saya punya laporan. Maka saya mengingatkan sekali lagi, bantuan yang diterima ini harus betul-betul dikelola dengan baik. Ya, laporan kasnya harus jelas, pengeluaran, pemasukan. Ternyata dalam sekian masih 3 bulan ternyata sudah apa namanya sudah dapat keuntungan sekian ribu misalnya. Nah, ini bagian dari pengembangan usaha. Nah, yang terakhir ya, pengembangan usaha di sini ibu bapak itu nanti akan berlanjut atau ada keberlanjutan kalau memang usahanya berkembang betul. Ya, ada yang namanya TKMP lanjutan. Ya lumayan ya. Bisa-bisa ibu bapak juga diberi bantuan. Kenapa? Laporannya jelas, bukti pengeluarannya jelas, kemudian produknya berkembang. Katakanlah dari kambing 2 menjadi 4 ya. Atau bisnisnya misalnya jahit ya, jahit baju. Nah, itu orderan banyak sekali dan seterusnya. Ini semata-mata pemerintah mendorong pelaku UMKM ini terus berkembang. Maka kemudian diberi bantuan yang sekiranya ke depan TKMP ini bisa mandiri. Nah, yang bagian terakhir, nah kunjungan kedua, ibu bapak semuanya, nanti kami akan melakukan kunjungan kedua. Kunjungan kedua ini kita lakukan di bulan Oktober. Nah, tanggal berapa di bulan Oktober itu nanti kami akan menginformasikan, menyesuaikan jadwal kami di sini. Kunjungan kedua ini minimal ada tiga agenda besar ya yang perlu kami observasi, yang perlu kami survei di sana. 1, NIB ya, di kunjungan kedua NIB itu sudah punya semua ya, sudah punya semua, baik yang sudah merencanakan sesuai dengan proposal maupun yang sudah usahanya berjalan dan seterusnya. NIB harus punya di bulan kedua, kunjungan kedua. Ya, kalau NIB nggak punya, jenengan tidak akan pernah nunggu bantuan cair, nggak akan, gitu loh. Karena kita sebagian dari syarat itu adalah harus punya NIB. Gimana pemerintah bisa memberikan bantuan kepada UMKM atau TKMP sementara dia ya NIB saja nggak punya. NIB saja tidak punya, namanya juga nomor induk berusaha ya, sebagai bukti bahwa usaha jenengan itu legal, usaha jenengan itu terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja. Yang kedua ya adalah strategi. Strateginya gimana setelah NIB keluar, bantuan cair, strateginya? Oh, berarti strategi itu terkait dengan strategi pemasaran. Strateginya apa yang bisa dilakukan oleh ibu bapak? Contoh ya, misalnya yang usaha jahit ya sudah, yang usaha jahit sudah mulai memasang papan nama. Ya, papan nama, sudah mulai buat spanduk, sudah mulai promosi di media sosial, ya Instagram, TikTok dan seterusnya. Lalu bagaimana yang kambing? Karena mayoritas kambing, bagaimana yang kambing? Tentu kalau yang kambing strateginya ya termasuk kualitas ya, kualitas pakan harus dijaga. Itu bagian strategi. Untuk apa? Ya, untuk ketika sudah waktunya jual, ini punya nilai jual tinggi. Karena apa? Karena gemuk, kambingnya sehat dan seterusnya. Apalagi kalau yang Bu Sunarti atau Bu siapa ya yang di Daung yang punya toko ya, toko kelontongan misalnya. Nah, itu strateginya apa ke depan setelah ini dana cair ya, mungkin papan namanya diperbesar ya, atau strateginya ketika orang membeli free wifi misalnya sekian jam misalnya. Ini bagian dari memikat pelanggan. Kemudian yang ketiga adalah produk. Ya, produknya kalau yang kambing tentu kambingnya gemuk, sehat misalnya gitu, pakannya juga dijaga. Kemudian kalau yang tuku produknya ya jualannya ya
higienis, ya, jualannya steril, ya, apalagi yang kue basah misalnya, dimsum seperti Mas Futuh Ali di mana di Purwoasri misalnya. Kemudian kalau produk-produk olahan begitu seperti dimsum itu ya mulai dikemas dengan bagus, ada mereknya misalnya begitu. Ya termasuk yang jahit, apalagi yang Mbak Arfi ya. Kalau Mbak Arfi itu di mana di Puncu itu ada buah frozen ya. Nah itu produk itu sudah memastikan kalau yang olahan-olahan sendiri gitu ada mereknya malah lebih bagus. Ya mereknya terdaftar ya. Kemudian punya pangsa pasar ya, bagian dari strategi ya, produknya tahan lama dan seterusnya. Ini kunjungan kedua nanti kami akan lakukan rencana mungkin kalau enggak akhir Oktober mungkin di pertengahan Oktober. Mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Itu yang perlu kami sampaikan Ibu Bapak semuanya. Maka dari itu ayo mumpung mumpung kita masih punya akses untuk mendapatkan bantuan, manfaatkan dengan baik ya. Jangan sampai kemudian kepercayaan pemerintah ya melalui Kementerian Tenaga Kerja yang memberikan bantuan ini betul-betul harus dimanfaatkan dengan baik. Ya, saya kira itu teman-teman semuanya. Monggo kalau ada yang perlu kita diskusikan saja. Hal-hal yang barangkali belum atau ada masalah, mumpung kita kumpul secara online, barangkali antar teman bisa membantu. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kita ikuti sesi diskusi atau tanya jawab. Ini Mbak Arfi. Ya, Mbak Arfi sudah mengacungkan tangan. Monggo Mbak Arfi, kira-kira apa yang bisa di-sharingkan malam ini? Mana lagi kebailing? Kebailing bukan? Belanjaan itu kan ada lain. Maka ada kriteria nota kadang ada nota yang enggak Ya, oke. Untuk nota pengeluaran ya, Mbak Arfi ya. Iya. Mbak Arfi, terkait dengan nota ya, sebenarnya tidak ada ketentuan tertentu misalnya ya kan gini, misalnya kita beli cabai ke Bu Sunarti kan nggak mungkin notanya itu oret-oretan biasa gitu ya, ada kertas itu oretan biasa ya. Sebisa mungkin punya nota, lebih-lebih misalnya kalau tidak ada stempelnya. Tapi yang namanya di desa nggak semua seperti kita beli di toko-toko besar misalnya kan. Nggih begitu Mbak Arfi nggih, sementara begitu. Mungkin ada yang lain? Nggih, monggo Pak Saigunal Karim. Monggo Pak. Yang mau bertanya, silakan. Atau ada yang belum punya NIB, ada yang belum memiliki NIB sampai malam ini. Banyak sekali kalau saya lihat yang punya NIB di sini yang sempat kita data yang sudah nggih pripun ya. Untuk pertanian tadi misalkan untuk pembelian pupuk dan sebagainya, itu kalau di kampung itu kan jarang yang ada nota resmi ya, mungkin cuma kwitansi ataupun jikalau itu pun nota biasa itu gimana itu? Iya. Itu yang pertama.
Yang kedua, kalau kebetulan kami pertanian kan nanas jangka waktunya 1,5 sampai 2 tahun. Jadi kalau selama 4 bulan itu nanti kita belum bisa menghasilkan suatu panen atau hasil. Jadi masih taraf berkembang itu nanti kalau usia sekian. Sementara untuk tani kita ini kemarin nanas masih usia 2 sampai 3 bulan kemarin. Mitra solusinya gimana? Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saiful Karim ya, sehat selalu. Jadi pertama soal nota itu ya kita ndak saklek harus. Yang penting ada bukti lah, ada bukti berapa ribu, kemudian belinya tanggal berapa, di toko apa, ada lembaran kertas gitu ya yang dikeluarkan oleh pihak toko. Ya, beli pupuk misalnya, itu enggak apa-apa, daripada tidak ada sama sekali gitu loh. Kemudian yang penting kan jelas, iya pakai kwitansi, jelas tanggal berapa, nominalnya berapa, di toko apa, minimal itu. Oke. Kemudian yang berikutnya Pak Saiful itu soal pertumbuhan sebenarnya enggak apa-apa ya. Pertumbuhan nanas itu dari bulan ke bulan itu seperti apa. Nah, itu penting juga untuk kemudian melihat melihat pola pertumbuhannya ya setelah diberi pupuk atau sebelum diberi pupuk, setelah diberi pupuk dan seterusnya, ini mengalami perkembangan yang seperti apa. Nah, saya kira Pak Saiful Karim yang lebih paham sehingga betul-betul terpantau gitu loh. Ya. Pak Ramadan cuman begini, saya sebagai pendamping hanya memastikan bahwa TKMP yang didanai oleh atau yang diberi bantuan oleh pemerintah ini berjalan betul ya. Jadi coro kasare pemerintah tidak sia-sia menggelontorkan anggaran, meskipun tidak seberapa anggarannya, tapi berharap TKMP ini makin naik kelas. Jadi sekarang TKMP pemula, tahun depan menjadi TKMP lanjutan. Nah, pemerintah akan memberikan suntikan bantuan-bantuan kepada pelaku usaha. Saya kira begitu Pak Saiful. Ya, terima kasih Mas Madot. Iya. Selanjutnya ada lagi? Bu Siti mungkin cukup? Ada Pak. Monggo. Ya. Alhamdulillah kemarin dananya sudah dicairkan dan sudah kita pergunakan untuk membuat kandang, membeli bambu, membeli asbes dan lain-lain. Nah, ada lagi ongkos tukangnya Pak. Itu tadi kan kita mengeluarkan dana dari pemerintah. Untuk bukti kwitansinya itu bagaimana? Oke. Apakah kita buat sendiri? Nggih. Sampun? Sampun. Nggih, Pak Jadi nih, Pak sinten niki? Ya. Pak Jadi, luar biasa Pak Jadi, ayam ya. Peternak ayam. Baik Mas, terima kasih Mas. Saya kira ini informasi yang bagus ya. Karena sudah ada yang cair ya, saya kira menjadi semangat bagi yang lain ya, karena sudah ada yang cair. Pertama itu terima kasih Mas putranya Pak Jadi informasinya ya. Yang kedua, karena harus bayar tukang, kemudian beli pring ya, bambu dan seterusnya, enggak apa-apa, bikin aja sendiri. Tanggal sekian beli bambu sekian, bayar tukang harian sekian hari. Enggak apa-apa, buatkan saja Mas. Sehingga laporan kas tadi, laporan pengeluaran itu setiap itemnya, setiap jenisnya itu ada bukti. Gitu loh Mas. Ya, tanggal sekian bayar tukang. Ya, tulis pengeluaran bayar tukang 2 hari. Per hari 100.000, berarti 2 hari 200.000. 200.000 ini ada buktinya. Notanya ini. Ya, lebih-lebih ditandatangani oleh tukang tadi. Ya. Jadi penerimanya Pak tukang ya, dengan tanda tangan sebagai yang mengeluarkan, Pak tukang tanda tangan sebagai penerima biaya ya, atau ongkos yang dia terima. Enggak apa-apa, buat sendiri
buat sendiri nah, Pak. Yang penting jelas tanggalnya, keperuntukannya untuk apa, itu udah cukup. Terima kasih. NIB-nya sudah keluar ya Pak Jadi ya, Pak Jadi sudah punya NIB ya. Ya. Nggih. Nggih, matur nuwun, mudah-mudahan bulan depan bisa ketemu. Amin. Nggih. Terus mohon izin Mas Ramadan, Nggih. tanya lagi. Untuk masa atau waktunya dari dana tersebut, apakah ada waktunya atau mungkin sesuai dengan penggunaan dari usaha tersebut? Misalkan kita kebetulan tadi kita untuk beli pupuk sekian, kemudian untuk upah pupuknya sekian, terus kemudian nanti untuk pengembangan misalkan dibelikan bibit yang lain atau bisa atau cukup untuk perawatan itu saja? Untuk pengembangan sangat memungkinkan dengan catatan begini Pak Gunal Karim. Misalnya untuk melakukan usaha nanas ini dari sisi bibit sudah punya, kemudian pupuk sudah tercukupi, dari sekian itu sudah kita pergunakan, lalu ada sisa, kira-kira begitu ya Pak Gunal Karim ya. Lalu ada sisa ini bisa nggak dibuat pembibitan sayur misalnya sekalian di pertanian sayur misalnya, boleh, enggak apa-apa. Berarti Pak Saikunal Karim pinter mengelola bantuan itu sehingga dia tidak hanya berupa satu usaha, tetapi dia punya usaha yang lain. Nah, apa enggak senang pemerintah? Oh, senang sekali gitu loh. Wah, orang ini cerdas orang ini gitu loh. Enggak hanya memikirkan satu titik usaha, tapi dia mampu memikirkan usaha-usaha, bahkan merintis usaha yang baru dari dana atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Begitu Pak, saya kenal. Ya, terima kasih. Nggih, siap. Mungkin Bu Siti angkat tangan tadi. Iya. Mas mau tanya, itu misalnya kalau kandang kambingnya belum jadi, sementara kambingnya dititipkan di rumah keluarga dekat, itu apa boleh? Oh, oke. Boleh sah-sah saja. Sepanjang keluarga dekatnya tadi itu ya tidak sedang mengajukan yang sama. Gitu loh. Gitu ya, paham sih? Oh, iya. Tidak sedang mengajukan yang sama. Jadi bisa saja kolaborasi lah namanya. Iya. Terus misalnya itu yang sebagian buat ternak yang lain seperti kolam lele gitu, apa bisa? Kan ada kolam kosong. Terus kata saudaranya itu ya di rumah saya itu loh Mas, sebelahnya. Oh, nggih. Sebelahnya kandang puyuh itu kan Nggih. ada kolam lele, nganggur gitu. Buat isi itu bisa? Boleh Pak Siti Fatimah. Jadi sekali lagi persis yang saya sampaikan ya. Jika usaha yang satunya ya setelah diberi modal sudah mulai berkembang, ya artinya bertahan dengan pemeliharaannya dan seterusnya, lalu dari bantuan itu katakanlah masih ada, misalnya masih ada sekian persen, lalu bingung ini untuk apa? Karena pemerintah ini membantu untuk pengembangan usaha, ya PKM atau usaha mikro. Maka kemudian penerima bantuan katakanlah Mbak Siti tadi berpikir, wah ini penting untuk kemudian kita kembangkan ke lele, kita kembangkan ke ke ayam misalnya ya, tadi ada puyuh, kemudian memungkinkan ada ayam, memungkinkan ada lele. Saya kira tidak ada yang sia-sia lah ya dari setiap usaha yang dilakukan oleh ibu bapak semuanya. Berarti nggak harus semuanya itu di usaha kambing gitu loh. Iya, tapi dengan catatan tadi, Mbak, misalnya di dalam laporan kas itu ya, laporan pengeluaran ya ditulis tanggal sekian ya buat modal usaha ayam ya. Satu ya poinnya beli bibit ayam ya, bibit ayam atau anak ayam ya sekian misalnya.
konsentrat sekian. Ya, sehingga jelas, oh di samping dibelanjakan pada usaha yang diajukan, ternyata ya dibelanjakan juga pada usaha-usaha kecil lainnya. Ya. Yang penting kan tidak buat sewa terop misalkan, terus ngecat rumah ya benak anu genteng dikai rabi misalkan, kan bukan itu gitu kan. Kemudian ternak yang rencana di proposal kan ternak. Nah kalau keduanya sama-sama jalan ya bagus malah gitu loh Pak Nurati ya. Ya, jangan sampai kemudian begini yang harus diantisipasi. Jangan sampai kemudian usaha ternaknya gagal ya karena itu yang diajukan utamanya ya. Lalu malah muncul usaha yang lain. Ya, jangan sampai ya sebisa mungkin usaha yang diajukan dalam proposal itu tetap berjalan, malah kemudian ada usaha-usaha kecil. Ya silakan saja. Belum cair ya Pak Nurati ya? Belum cair ya? Nggih, nanti yang sudah cair itu saling memberi informasi caranya gimana, syaratnya apa. Jangan sampai nanti ada teman kita bolak-balik sampai 10 kali ke bank. Ya, kenapa? Karena nggak tahu bawa ini. Tolong teman-teman yang ada di grup saling memberi informasi. Ojo lali gowo iki. Ya, ojo lali go bolpen misalnya. Nah, hal-hal yang sepele, hal-hal yang kecil itu penting untuk disampaikan di grup. Lebih-lebih yang belum punya NIB mohon dibantu. Ya kemarin ada yang jadi saya buatkan Mas Ramadan. Saya bukan tidak mau membuatkan. Ya, karena membuat NIB itu memasukkan NIK, nomor HP, nanti ada balasan ke nomor HP-nya, masukkan kode. Nanti malah ribet, ribet. Saran saya ibu bapak, teman-teman semuanya bikin NIB, minta bantuan kepada tetangga atau anak kita juga dan seterusnya lah. Ya, nonton nggih Pak Nurati nggih? Nggih. Ada lagi? Cukup nggih? Cekap nggih karena ini sudah adzan di sini juga sudah adzan di Ringin Rejo malah dekat masjid di sana. Jadi adzannya masuk. Oke, baik ibu bapak semuanya, saya kira itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan satu, ibu bapak sehat ya, pastikan sehat secara lahir, sehat secara batin, nggak sampai stres gara-gara ngenteni bantuan. Itu penting, itu harus bersyukur ya. Ya kalau memenuhi syarat ketentuannya sudah lengkap pastilah ya, kapan cairnya hanya Tuhan dan pelaku yang tahu. Mudah-mudahan saya tidak ada halangan akan segera berkunjung ke sana. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu. Mudah-mudahan bantuan ini menjadi bantuan yang barokah fid dunya wal akhirah. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan. Jangan lupa terus bersyukur. Saya Ramadan atas nama kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.